Nggih. Ya. Selamat pagi Bu Ratna. Nggih, selamat pagi Bu Erwin. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Bu, sehat hari ini Bu. Bu Erwin gimana? Alhamdulillah sehat ini. Baik, Bu Alhamdulillah. Ratna, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Ratna. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur tirta atau belum? Bagaimana Bu Ratna memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan pada Bu Ratna adalah, kompetensi apa yang ingin Bu Ratna kembangkan pada coaching saat ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni tentang presence atau kehadiran penuh ya Bu. Selain itu juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ratna? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ya, baiklah. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Ratna dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya itu, dapat menemukan solusi nggih Bu nggih, dari masalah yang sedang dihadapi, kemudian paling tidak bisa menemukan ide-ide ataupun ya langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya, Bu Ratna. Demikian dulu, Bapak Ibu, untuk pra observasinya kali ini. Silahkan Pak Barkah beserta Bu Ratna melakukan coaching hari ini. Monggo dipersilahkan. Baik, Bu. Iya, terima kasih atas Selamat kesempatannya, Bu. pagi Bu Ratna. Nggih, selamat pagi Pak Barkah. Monggo Pak, silakan pinarak Pak. Pak Barkah Ya, gimana kabarnya hari ini? Tumben ke ruangan saya, Pak. iya Ibu. Kabar saya kurang begitu baik, Bu. Lah kenapa Pak kok kurang baik? Mungkin bisa disampaikan atau diceritakan ke saya gitu, Pak? Iya, Bu. Saya mau bercerita tentang yang saya alami dan rasakan saat ini, Bu. Nggih, Pak, monggo disampaikan. Mungkin, saya bisa membantu jika memang Pak Barkah ada masalah gitu, Pak, monggo. Ini loh, Bu. Anak kelas 8 itu merasa jenuh. 3 kelas itu B, C, D. Wah, tidak bersemangat saat mengikuti pelajaran saya itu. Oh, begitu. Nah, lalu tujuan Pak Barkah, hari ini ketemu saya napa nggih, Pak, nggih? Ya. Saya ke sini itu mencari solusi bagaimana cara supaya anak didik saya itu sudah tidak jenuh dan tetap bersemangat dalam pelajaran saya, Bu. Oh, nggih nggih. Nanti kita bahas bersama-sama cobi nggih, Pak, nggih, untuk masalah yang jenengan hadapi itu. Nah, ngeten, Pak, terkait masalah yang tadi, kalau menurut Pak Barkah nih, indikasi seperti apa jika memang anak-anak itu, dikatakan berhasil mengikuti pelajaran dari Pak Barkah gitu, Pak? Nah, menurut indikasi keberhasilan pembelajaran saya nih, ya ini mereka selalu harapannya antusias, terus setiap saya membuat pertanyaan itu, ya mereka bisa menjawab, khususnya tentang rumus-rumus triple Pythagoras ini loh, Bu. Kok nggak hafal-hafal terus, gedeg saya, Bu. Oh. Oh, jadi masalahnya karena pemahaman terhadap rumus triple Pythagoras. Nah, kalau ini Pak, terkait masalah itu, misalkan itu kita hitung dengan level angka gitu Pak nggih, dari angka 1 sampai 10, kira-kira murid-muridnya jenengan itu masih di level berapa, Pak? Walah, parah Bu kalau ini. Besok ditanya ini ndak bisa lagi. Ya masih mungkin di posisi 5 malahan Bu. Loh, masih di 5. Nah, karena masih di posisi 5, kira-kira kalau menurut jenengan, sebaiknya mereka itu harusnya di level pinten, Pak? Atau di level berapa gitulah yang baiknya gitu? Nah, harapan saya sih ada di angka 8 loh Bu. Oh, 8, nggih. Nah, kalau misalkan Pak Barkah menghendaki di angka 8 nih, Pak,
Kira-kira karena mereka sekarang masih di level 5, hambatan atau kendala apa Pak yang menyebabkan mereka masih di level tersebut? Ya, sok mungkin ya Bu ya. Ini karena saya mungkin banyak memberikan materi, catatan tak suruh ngapalke, kemudian terus latihan soal, besok diulang lagi, kayak gitu terus. Oh, kendalanya itu. Nah, terus solusinya yang tepat nopo nggih Pak kira-kira dari jenengan Pak? Ini ya, solusi dari saya itu mungkin materi saya ganti menggunakan slide PPT berupa contoh. Pernah itu saya lihat anak-anak DG Pramuka membuat yel-yel nyanyian-nyanyian yang lagu-lagu favoritnya anak-anak. Terus saya pengennya di dalam lagunya itu yel-yel ini ada rumus Pitagorasnya, ya seperti yang dipakai anak-anak DG kalau latihan pramuka itu. Kemudian saya berharap dengan yel-yel itu bisa memompa semangat mereka dulu. Jadi biar senang dulu. Iya. Jadi anak-anak tidak perlu mencatat dan latihan soal yang saya buat yang dibuat macam variatif ya tetap tidak berhasil loh Bu, saya kira kalau pakai latihan soal. Mungkin itu Bu. Nggih, bagus sekali Pak solusinya yang tadi itu. Jadi nanti bisa dikembangkan ya Pak ya. Terus cobi Pak, jenengan pikirkan kembali kira-kira terkait strategi yang bisa jenengan terapkan kepada anak-anak supaya anak-anak tuh bisa mencapai level yang tadi jenengan inginkan pripun Pak? Nah, mungkin selain membuat PPT yang menarik ya, ini karena PPT matematika itu ya harus disiapkan dengan baik, ada gerakan-gerakannya, terus yel-yelnya, nyanyian-nyanyiannya. Strategi berikutnya ya mungkin saya akan membuat satu permainan ya kayak di TikTok itu juga menarik mungkin buat anak-anak buat permainan hafalan satu rumus diacak secara bergantian seperti permainan di TikTok itu Bu. Mungkin itu Bu. Oh, nggih. Nah itu bagus sekali Pak, jenengan udah kreatif, sudah modern sepertinya nggih mengikuti perkembangan, yang masih hit saat ini. Kira-kira Pak untuk pelaksanaan strateginya kapan nih Pak, biar segera terlaksana untuk mereka? Nanti malam coba Bu ya. Saya akan buat PPT yang semenarik mungkin, kemudian saya akan buat contoh yel-yel rancangan bermain peran, saya buat dalam video kartunnya dulu supaya anak-anak ngerti apa yang kami sampaikan nanti ya. Terus strateginya ini sudah saya siapkan besok pagi kelas 8 Bu. Sudah bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bu yang saya lakukan harus malam ini karena butuh waktu banyak untuk mempersiapkan. Nggih, semangat selalu Pak Barkah. Kemudian Pak, dari semua rancangan jenengan tadi itu yang menurut saya memang sudah bagus banget, terus, indikasi keberhasilannya seperti apa Pak dari strategi yang akan jenengan terapkan itu Pak? Nah, kalau menurut saya itu strategi berhasil itu jika semua murid dapat melaksanakan tugasnya dengan antusias, baik dan semuanya bisa berjalan lancar. Kalau sudah seperti itu, ada strategi lain nggak Pak yang bisa diterapkan? Mungkin jika ada kendala yang terjadi setelah jenengan buat rancangan yang tadi itu Pak? Ini biasanya di sekolah kami itu ya mungkin di pusat kota ya. Kadang ya tiba-tiba lampu sok-sok mati, tidak ada pemberitahuan. Nah, ini PPT dan video ya tidak mungkin bisa berjalan. Ya, yang saya terapkan ya tadi permainan lagu, yel-yel dan bermain peran lah yang sudah kita skenariokan dari awal, yang dari share di grup sebelum pelajaran dimulai besok paginya Bu. Ngaten Bu Mbak Menawi Bu. Oh, nggih nggih nggih. Dari seluruh strategi tadi Pak yang sangat menarik banget, kira-kira yang paling berhasil yang bisa jenengan terapkan tanpa ada kendala yang mana Pak? Yang akan berhasil bagus ya mungkin ya yang resikonya sedikit itu ya bermain peran. Anak-anak udah Mmm, enggak jenuh. Jadi nggih. saya akan membuat skenario sebagus mungkin dengan terlebih dahulu 1 hari sebelumnya di WA group itu mengkondisikan murid-murid saya di WA group bermain perannya, nanti kita kondisikan meja, kursi kita tata, benar-benar nanti bisa nyaman, meaningful ya anak-anak bisa senang hatinya. Mungkin itu pun nanti kita kondisikan dengan anak-anak. Oh, nggih, bagus sekali Pak.
Nah, selain ini, Pak, bermain dengan anak-anak, kira-kira mungkin ada gitu siapa yang jenengan ajak untuk menerapkan strategi jenengan itu, Pak? Ya mungkin ya anak-anak yang sudah kami tunjuk sebagai seksi untuk pembelajaran ini. Biasanya anak-anak dari seksi perpustakaan yang menyediakan sarana prasarana ini. Karena kami juga butuh meja dan juga butuh peralatan-peralatan yang lain supaya nanti pas kegiatan pembelajaran bisa berjalan lancar. Oh, nggih nggih. Bagus, Pak, semangat selalu pokoknya, untuk menerapkan rancangan-rancangan dan strategi yang tadi jenengan sudah pikirkan. Kemudian, Pak, kita ambil kesimpulan sekarang. Nah, dari pertemuan kita hari ini yang tadi jenengan sudah menyampaikan masalah yang ada, kemudian kira-kira nopo, Pak, kesimpulannya, Pak? Saya jadi lega sekarang dan ngerti. Saya jadi tahu di mana kekurangan saya ya Bu. Selain itu saya juga perlu untuk membuat pembelajaran yang benar-benar aktif, inovatif, dan berpihak pada murid-murid saya. Iya. Supaya penyakitnya ini loh Bu, tidak jenuh lagi. Jadi senang dengan pelajaran matematika. Mungkin itu Bu, terima kasih. Nggih, Pak Barka, terima kasih juga. Pokoknya selalu semangat dan dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya, Pak, ya. Semoga, jalannya jenengan dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Bu Ratna atas waktunya. Tuhan Nggih, Pak, memberkati. sami-sami. Monggo, Pak. Baik. Selamat pagi Bu Ratna. Selamat pagi, Bu. Ya, tadi Bu Ratna sudah melakukan coaching dengan Pak Berkah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai pasca observasi. Nah, kira-kira Nggih, nih Bu. apa saja yang sudah Bu Ratna lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ratna tadi? Nggih, Bu Erwin, matur nuwun. Di coaching hari ini tadi saya sudah melakukan percakapan dengan coach dengan menggunakan tahapan alur tirta, Bu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan, alur tersebut, saya dapat menggali coach untuk menceritakan mungkin masalah yang dihadapi dan coach tersebut dapat menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya, mekaten. Ya, baiklah. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah berjalan sangat baik ya, dengan sesuai dengan alur tirta, dan Bu Ratna juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Pak Barkah dengan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Barkah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dari coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Ratna ini tadi? Nggih, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi niku, ya tentunya saya pengen lebih memahami alur tirta, Bu. Jadi dengan pemahaman terhadap alur tirta itu, saya paling tidak bisa melakukan proses coaching dengan benar, sesuai alurnya, kemudian juga dapat lebih baik lagi ketika melaksanakan proses coaching di lain waktu, seperti itu, Bu. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Ratna. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga observasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi Bu Amin. Ratna dan Pak Barkah. Terima kasih. Terima kasih Bu Erwin, selamat pagi.